Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Perang melawan mafia impor baju bekas ilegal atau thrifting terus dilakukan oleh pemerintah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta Menkyu untuk tindak tegas pengimpor barang thrifting di Bea Cukai. Industri tekstil Indonesia harus bergelut melawan ribuan ton produk impor pakaian bekas atau thrifting. Kementerian UMKM mencatat pada tahun 2021, kuota impor pakaian thrifting hanya 7 ton. Namun pada 2024 meningkat tajam menjadi 3.600 ton. Sementara di tahun 2025 hingga bulan Agustus tercatat impor thrifting mencapai 1.800 ton. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun diminta untuk konsisten menghentikan masuknya barang thrifting melalui Bea Cukai. Saya berterima kasih sama Menteri Keuangan, karena ini kan urusannya dari hulu sampai hilir, Mas. Hulunya itu ada di Kementerian Keuangan, karena alur barang masuk itu di sana. Yaitu jadi sekarang tinggal kita butuh konsistensi aparatur di Bea Cukai untuk menyetop dulu di situ, baru nanti di tengah-tengahnya tugas kami. Sekarang ini semua tugas Kementerian UMKM untuk mendorong substitusi produknya, serta memanggil, mengkonsolidasikan, mengatur e-commerce yang menjual produk-produk itu. Saat ini sejumlah e-commerce sudah menutup dan memblokir penjualan barang-barang thrifting. Nantinya penjualan baju bekas boleh dilakukan jika yang dijual adalah barang-barang UMKM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penjualan produk kosmetik dan medis ilegal masih meresahkan masyarakat. Perlu adanya edukasi serta penjaminan kualitas produk dan juga regulator dan juga industri, maksud kami pelaku industri. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat masih ditemukannya produk kosmetik dan medis ilegal dengan nilai temuan lebih dari 31 miliar rupiah pada awal tahun 2025. Kondisi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antar regulator, pelaku industri, tenaga profesional, dan media untuk menguatkan edukasi keamanan produk dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri kecantikan. Sebagai bagian dari upaya ini, Daewoo Group Indonesia menggelar acara Daewoo Media Day dengan tema Share Commitment to Patient Safety and Safer Drug Monitoring Daewoo and BPOM. Melalui teknologi cyber intelligence, BPOM berupaya memastikan keamanan produk yang diedarkan kepada konsumen. E-commerce saat ini menjadi salah satu saluran penjualan produk obat dan makanan yang semakin luas. BPOM terus mengawasi peredaran produk ilegal melalui dunia maya. Dalam penelusurannya, banyak penjual menggunakan modus-modus baru untuk menghindari pengawasan, seperti tidak mempromosikan produknya secara terbuka di media sosial, namun menjualnya melalui sistem tertutup atau grup pesan singkat. Ternyata dia pakai modus baru. Modusnya lucu, dia tidak mau lewat e-commerce, dia tidak umumkan lewat sosial media, karena sosial media mungkin dia sudah tahu. Ini mata-matai Badan POM ini. Kita punya teknologi yang dengan kepolisian lagi kita kerja. Terus caranya dia lakukan adalah sistem stealth cell.
Jadi antara satu sel dengan sel yang lain tidak saling mengetahui, caranya lewat WhatsApp group. Okay, Daeong ensure the precise 2 to 8 degree control across every step from CGM-based production to air transport to Indonesia. Route-specific packing protect against heat and humidity, while real-time GPS tracking and temperature monitoring enable immediately CAPA action. Meski dengan berbagai modus baru, BPOM tetap mampu melacak dan menindak pelaku pelanggaran. Hingga saat ini, lebih dari 9.000 kemasan obat mengandung zat berbahaya telah diamankan di wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Dias Triawan, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota polisi aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Terkait dengan putusan tersebut, Polri akan mematuhi putusan MK. Sementara Istana menegaskan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus dijalankan seluruh pihak. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara 114/PUU 23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan jabatan sipil diduduki polisi sebelum pensiun atau mengundurkan diri. Setiap putusan yang telah ditetapkan MK wajib dihormati. Memang kami juga baru dengar atas putusan tersebut, tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan